Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Januar dalam acara Bincang Bola. Kita akan bersama menganalisis kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester United bersama eh, editor senior olahraga Tribun Jabar Denny Ahmad Fajar atau biasa dipanggil Kang Dap. Mana Kang Dap? Sehat Kang Dap? Siap, sehat, Ya. Kang Jano. eh, Salam semuanya. Gimana Arsenalnya nih? Arsenal masih berusaha mendaki lah. Ya, tapi menang terus kan? Ya, Karena kan udah menang terus gitu kan. Udah kayaknya udah mulai. ya masih alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Oke, Dap, Masih lerengkah halo. kita sekarang ini menurut saya luar biasa ini. Cristiano Ronaldo udah 35 Ya, tahun ke atas gitu ya. Terus ya. balik lagi ke Manchester United. Tidak semua pertandingan, tapi dia selalu mencetak gol gitu kan. Di beberapa Ya. pertandingan yang lewati. Debutnya melawan Newcastle United dia langsung bikin gol. Terus di Liga Champions juga dia menolong Manchester United dari hasil draw lawan Villarreal. Hmm. Ini luar biasa. Menurut Kang Dap gimana nih Kang Dap? Ya, saya seperti dalam perbincangan kemarin yang perbincangan terdahulu bahwa ya kepindahan Ronaldo akan menjadi apa? Tenaga baru lah di MU. Dan keuntungan barulah kalau MU bisa mendapatkan Ronaldo, dan ini saya kira bukan hanya MU yang beruntung mendapatkan Ronaldo tapi juga Liga Inggris, Kang Jano. Artinya Liga Inggris masih jadi setelah jadi magnet kuat di sepak bola Eropa juga dunia, kompetisinya juga tambah diperhatikan ketika Ronaldo memutuskan pindah ke klub lamanya yang melambungkan namanya dulu gitu. Kira-kira usianya itu bisa menghalangi kiprah Ronaldo enggak? Kan karena Liga Inggris ini menurut saya ya berbeda dengan Liga Spanyol, Liga Italia gitu. Liga Inggris itu meskipun selain teknik juga membutuhkan fisik gitu, fisik pemain yang prima. Ya, kalau melihat dari beberapa pertandingan yang udah dilakonin, terbukti bahwa usia bukan hambatan untuk Ronaldo menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan memang Ronaldo juga terlihat enjoy di MU dan juga di Liga Inggris. Ya, ya. Jika nanti kalau misalnya Liga Inggris mah kalau dia ditekan malah dia tambah melejit, Kang Jano. Oh gitu ya. Ronaldo ini. Oh Ya, ya. saya kira di beberapa pertandingan ya usia segini memang udah untuk beberapa pemain udah harus memikirkan, bukan udah harus memikirkan, bahkan mungkin sudah memikirkan ke mereka itu. Tapi untuk Cristiano Ronaldo sebuah perkecualian menurut saya di sepak bola, Kang Jeno. Dan ini terbukti di MU, mereka subur, dan misalnya ketika dia dicadangkan juga MU harus membayar mahal ketika dia ditahan Everton 1-1 kan gitu. Nah ini jadi polemik juga gitu kan. Jadi pertanyaan kenapa Cristiano Ronaldo menjadi pemain cadangan itu kan. Termasuk yang berkomentar itu legenda pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson yang mendatangkan Ronaldo pertama kali ke Manchester United. Ya. Ini gimana nih tanggapnya? Ya memang dalam hal ini Ferguson ada benarnya gitu Kang Jano, ketika membangku cadangkan pemain sekelas Ronaldo dengan kemampuan yang tidak bisa diragukan lagi, dan pengaruhnya sudah terbukti kepada permainan MU, ya agak riskan gitu, dan aja menjadi kesalahan besar mungkin bisa dikatakan begitu ketika Ronaldo harus dicadangkan. Dan mungkin tim lawan juga akan agak menarik napas lega gitu Kang Jano ketika Ronaldo tiba-tiba jadi cadangan ya di bangku cadangan. Iya. Iya. Dan saya kira Ronaldo ya bukan sekelas pemain cadangan lah di usianya sekarang gitu Kang Jano. Jadi memang dia masih
masih starting 11 ya di apa di Ya, Manchester ya, United ya. ya terbukti juga ketika Ronaldo datang, ya Rashford mungkin bisa dengan alasan cedera, tapi Cavani yang udah tua itu tiba-tiba tersingkir gitu kan Jano Ya, ya. di MU. Padahal Cavani juga masih ngabret gitu kalau bisa dikatakan ya kemampuannya bagus, terus tapi memang ya Cavani termasuk yang tidak bisa menghindar dari usia tua gitu. Tapi untuk ya Ronaldo ini dia ya pemain-pemain yang mungkin proporsional gitu. Mereka juga gimana memelihara fisiknya, kemampuan bermainnya, dan juga bagaimana dia memelihara harus ngomong ke publik atau ke media. Jadi ya komplit lah Ronaldo ini. Walaupun dia dicadangkan terbukti kan ya jadi bahan-bahan polemik juga gitu kan. Gitu. Gimana dengan Marcus Rashford, Kang? Marcus Rashford sekarang cederanya udah mulai pulih gitu kan. Artinya ini mungkin ya buat Ole Gunnar Solskjaer ini dilema juga gitu kan. Apakah Marcus Rashford yang akan bermain atau Cristiano Ronaldo bermain atau gimana menurut Kang Dap ini? Kalau menurut saya justru sekarang Rashford yang harus bekerja keras Kang Jano untuk menyingkirkan Ronaldo Kang Jano. Nah, artinya Rashford yang juga kemarin apalagi ketika di timnas jadi kutukan untuk Liga Inggris timnas Inggris dan itu. Ya. Terus ditambah juga cedera yang berkepanjangan, saya kira Ronaldo masih harus ada kemampuan yang lebih dari dia untuk bisa menyingkirkan dia dari sebuah tim gitu kan Jano. Apakah mungkin saya melihat dipasang Marcus Rashford dari tandemnya Ronaldo gitu? Mungkin nggak sih? Bisa jadi kalau Solskjaer bisa meracik Ronaldo dengan Rashford seperti ketika Ferguson memasang Cole dengan Dwight York gitu kan Jano. Artinya saya juga bisa mendambakan bahwa Ronaldo ini bisa ada tandemnya ya merindukan lah. Kalau walaupun saya juga hati kecil mah ya mendukung Arsenal, tapi ketika Arsenal sekarang padam ya terpaksa beralih dulu lah ke klub-klub yang punya kualitas bagus gitu kan Jano, yang layak ditonton. Artinya Ronaldo dengan Rashford sangat bisa dicadangkan, bukan dicadangkan maaf, tandem gitu ditandemkan ya? dengan ditandemkan bisa jadi kekuatan yang membuat ketar-ketir lawan kalau benar-benar Rashford dan Ronaldo digabung di lini depan MU kan Jano. Tadinya tapi saya memang juga harus ada Edison Cavani pulih dari cederanya dan kemarin dia main gitu ketika lawan Everton gitu. Tapi hasilnya kurang bagus gitu, dia tidak mencetak gol. Gimana nih masa depan Edison Cavani? Edison Cavani masih aman lah, masih untuk 1 tahun 2 tahun ke depan kan Jano. Kalau menurut saya. Karena dia juga pemain-pemain yang punya kualitas, terbukti ketika sebelum Ronaldo datang Cavani bisa menunjukkan kualitasnya gitu. Apalagi ketika Rashford mati kutu, terus Pogba juga gitu-gitu wae mainnya gitu kan Cavani masih kalau Pogba ya walaupun ya posisinya agak ke dalam gitu, ke tengah ya Pogba, tapi untuk pemain bola gitu kan juga kelihatan lah Cavani tuh punya sentuhan-sentuhan Raja Midas gitu kan Jano. Artinya apa yang disentuhnya jadi emas gitu. Dan Cavani juga. Tapi kalau menurut pandangan saya ya Ronaldo masih di atas Cavani lah. Daya pukaunya gitu kan Jano. Nah, daya pukau dan terbukti ya Theater of Dream-nya Manchester United agak-agak terbangun lagi ketika Ronaldo datang ya? Gitu kan Jano. Itu kalau Bruno Fernandes gimana Kang? Dia sempat ini juga ya, bukan berebut ya, tapi kayaknya Ronaldo mengalah ya ketika ada penalti gitu kan. Walaupun nggak masuk kalau itu ya? Iya, waktu itu tidak masuk. Gitu, Ronaldo biasa-biasa. Kelihatannya di saya nonton di TV gitu, jadi kan nggak lihat gimana reaksi mereka gitu.
Ya. Itu gimana Bruno Fernandes dengan tandemnya Ronaldo gitu, jadi supply bolanya, terus asisnya Nah, gimana? nah, kalau Fernandes juga sangat sulit untuk disingkirkan di tim MU kan Jano. Tapi posisinya agak gelandang, jadi pemasok ke Ronaldo gitu kan Jano, bukan tandem untuk jadi di lini depan. Nah, artinya Ronaldo sangat membutuhkan Fernandes yang juga kawannya di timnas Portugal gitu. Saya melihatnya Fernandes ini jadi jadi keran bola enak seperti Messi mendapatkan dari Xavi dan Iniesta gitu ya no, dulu di Barca. Dan itu kelebihan Fernandes memang bukan hanya memasok bola atau asis-asis yang empuk ke pemain depan, tapi dia juga tangguh dalam mencetak gol dengan jarak jauhnya juga ampuh gitu. Ini menarik Ronaldo ini ya, saya kira hanya pelatih yang tidak melihat perkembangan atau tidak, ya lagi nunutan lah, pelatih nunutan tidak mau tidak melihat kemampuan Ronaldo gitu. Gitu. Ini Manchester United berada di posisi keempat sekarang. Nilainya memang satu lah dengan ketat, ya? Liverpool, dua dengan Chelsea gitu kan, sama dengan Manchester City, dan pertandingan masih 7 kali mereka bermain gitu, masih panjang sekali gitu. Tapi peluangnya gimana nih Kang Dap? Liverpool sekarang menurut saya semakin bersinar, Salah juga semakin bersinar. Terus Chelsea juga dengan Lukaku-nya meskipun kemarin sempat terseok-seok gitu kan di Liga Champions dan dikalahkan oleh Manchester City gitu kan. Nah ini gimana nih Manchester United? Kehadiran Ronaldo ke MU lagi-lagi saya katakan adalah memantik membakar lagi semangat MU untuk menjuarai, dan semangat itu berlipat-lipat sekarang kan Jano dengan kehadiran Ronaldo, dan antusiasme pendukung MU juga kayaknya terlihat lah ketika beberapa pertandingan udah mulai tumbuh lagi. Tapi memang untuk mencapai puncak klasemen atau gelar juara, MU harus juga bekerja keras gitu. Karena tidak hanya mengandalkan Ronaldo untuk menjadi juara, Kang Jano, saya melihat ini itu. Dan ini MU harus kuat sebagai tim, terus konsistensinya dijaga, karena terbukti beberapa kali main imbang. MU harus bekerja keras ini. Walaupun memang MU telah memanaskan persaingan ke tangga juara, artinya menjadi perhatian khusus dari Liverpool, City dan Chelsea untuk jadi juara. Saya kira masih makin panas lah, makin membara ini persaingan di Liga Inggris ini, terutama Liverpool, Chelsea, City dan MU. Ini 4 ini. Arsenal enggak? Arsenal jauh lah Kang Jano. Aman untuk ke liga kompetisi Eropa, Liga Europe ya. Eropa ya. Oke. Malah sekarang Brighton, Brentford yang kayak gitu-gitulah. Iya. Biasanya gitu awal-awal tuh tim-tim bukan tim promosi lah gitu. Biasanya ini, kecuali Leicester City yang akhirnya jadi juara ya. Kalau Jadon Sancho gimana nih Kang? Jadon Sancho kan diharapkan menjadi bintang nih di Manchester United. Dan pembeliannya itu sebelum ada rencana Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United. Kayaknya kalau menurut Sancho sekarang dia pemain cadangan gitu kan, hanya beberapa kali jadi starting 11. Gimana nih Kang Dap? Kalau menurut saya ngegerung ini Sancho teh Kang Jano. Gerung gimana? Artinya menyesal juga dia meninggalkan Dortmund ya.
Karena dia juga tidak menyangka Ronaldo masuk MU gitu. Iya, iya. Ya ketika Ronaldo masuk ya masa depannya agak tertutup lah di MU. Iya. Dan bukan di MU karena juga dengan minimnya kesempatan bertanding dia mata dunia nggak bisa melihat kemampuan dia menendang bola, Kang Jano. Iya, iya. Artinya Sancho juga harus ya mulai berpikir lah kalau misalnya kontraknya masih panjang dia juga harus bermain nakal atau apalah kalau misalnya tidak mampu bersaing secara gentleman dengan secara kemampuan bermain ya masuk tim utama ya Sancho ya harus sabar lah kayaknya menurut saya kalau pandangan saya ya Kang Jano untuk tidak sering masuk tim inti MU. Itulah risiko masuk tim besar seperti Manchester United dengan squad yang mewah dengan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi memang dan pelatih juga menentukan apalagi masih Gunnar masih bisa dibisiki Ferguson mah betul Ronaldo akan masih jadi pilihan. Dan kita semua juga setuju dengan Solskjaer dengan Ferguson untuk lebih banyak menyaksikan kiprah Ronaldo, Kang Jano ya. Gitu. Oke, Kang Dap. Terima kasih atas analisis tajamnya tentang Cristiano Ronaldo di Manchester United. Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.